wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Alvis Kirama SE MM CSMS. Hari ini atau malam ini kita berdiskusi materi tentang pemilihan penyelesaian permasalahan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa. Sebentar ya. Casnya mana? Mati. Nah, baik, ini kalau dalam berkontrak antara penyedia dengan pejabat penanda tangan kontrak ini ibaratnya sebuah orang membina sebuah rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga tidak selamanya rumah tangga tersebut berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar. Kadang terjadi juga riak-riak dalam perjalanannya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi riak-riak yang terjadi di dalam perjalanan sebuah rumah tangga tersebut agar jangan sampai terjadi agar jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjalanannya. Nah, begitu juga dalam permasalahan kontrak antara pejabat penandatangan kontrak dengan si penyedia tadi. Terkadang juga banyak terdapat permasalahan-permasalahan dalam perjalanannya, mulai dari awal mula penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, di sini kita menampilkan materi yaitu pemilihan penyelesaian permasalahan kontrak. Dari berbagai permasalahan yang timbul itu kira-kira apa cara-cara atau mekanisme penyelesaian permasalahan kontrak tersebut supaya permasalahan yang terjadi bisa dicarikan solusi dan bisa memuaskan kedua belah pihak. Kita masuk ke pengertiannya dulu ya, bahwa sengketa kontrak itu adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang dan jasa antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, jadi sengketa itu timbulnya mulai atau diawali dari penandatanganan kontrak. Mulai dari penandatanganan kontrak sampai berakhirnya kontrak tersebut. Nah, di rentang waktu itulah akan bisa terjadi potensi perselisihan atau sengketa terhadap kontrak ini. Nah, sebelum kita bahas solusi penyelesaiannya, dapat kita lihat 7 masalah sengketa kontrak yang selama ini muncul dan diselesaikan oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum di LKPP. Nah, dari 7 masalah sengketa kontrak itu kita bisa dilihat di slide-nya. Yang paling banyak atau yang pertama itu sekitar 20,23% sengketa kontrak itu
disebabkan oleh pemutusan kontrak atau wan prestasi ya. Itu yang paling banyak didominasi sengketa kontrak, yaitu karena pemutusan kontrak atau wan prestasi ya. Jadi kalau seandainya penyedia diputus kontrak oleh PPK, penyedia ini tidak menerima terhadap kondisi yang terjadi, maka timbullah sengketa antara penyedia dengan PPK ini. Kenapa bisa timbul sengketa? Ya bisa saja, mungkin saja PPK dalam melakukan pemutusan kontrak ini tidak melakukan tahapan-tahapan yang ada. Misalnya langsung diputus saja tanpa melalui proses. Misalnya seperti yang kita ketahui ya, dalam memutus kontrak ini ada mekanismenya. Ada yang mekanisme yang disebut dengan SCM, showcase meeting. Showcase meeting 1 kalau sudah dipenuhi dalam masa uji coba tidak terpenuhi juga dikasih teguran 1. Selanjutnya masuk ke SCM 2 misalnya kan. Tidak juga terpenuhi masuk ke teguran 2 dan terakhir baru dilakukan pemutusan kontrak ya. Jadi tidak bisa semena-mena PPK melakukan pemutusan kontrak. Hal-hal yang seperti ini bisa menyebabkan potensi terjadinya sengketa kontrak antara PPK dengan si penyedia tadi. Atau bisa juga misalnya penyedia yang memutuskan kontrak. Bisa saja, misalnya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PPK terhadap penyedia sudah diperingatkan secara tertulis, tidak diindahkan juga, akhirnya penyedia sendiri yang memutuskan kontrak. Itu juga bisa terjadi kan, ini juga akan berpotensi menimbulkan terjadinya sengketa kontrak di kemudian hari. Nah, jadi kasus-kasus pemutusan kontrak atau wan prestasi ini mendominasi sebesar 20,23% kasus sengketa kontrak. Ini yang paling banyak ya, yang paling sering. Selanjutnya yang kedua 19,24% sengketa kontrak itu terjadi karena perubahan kontrak adendum ya dalam hal ini. Nah, ini juga bisa menimbulkan terjadinya potensi sengketa kontrak adendum yang tidak sesuai ya dalam pelaksanaannya. Misalnya penyedia diberikan adendum penambahan volume misalnya kan, tapi waktu tidak ditambah. Nah, ini juga bisa hal-hal atau contoh seperti ini bisa mengakibatkan terjadinya sengketa kontrak di kemudian hari. Atau misalnya bisa saja PPK karena kesibukannya ya, karena selain PPK bisa saja PPK ini menjadi pejabat yang misalnya kepala bidang atau kepala bagian ya. Karena kesibukannya memberikan adendum itu hanya secara lisan saja, bukan tidak berdasarkan tertulis atau tanpa berita. Mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf Pak, mungkin untuk PowerPoint-nya bisa di full screen Pak. Oh ya, di full screen ya. Sebentar. Iya Pak. Bama full screen ini. Ya, sudah Bu ya. Nah, jadi yang Iya Pak, sudah Pak. Baik Pak, silakan. 19,24% terjadi karena perubahan kontrak tadi ya, adendum kontrak yang tidak sesuai ya. Bisa saja PPK memberikan adendum tapi hanya sebatas lisan.
tanpa dibuatkan berita acara. Nah, ini di kemudian hari akan menimbulkan terjadinya sengketa kontrak. Nah, ini didominasi sebesar 19,24%. Selanjutnya sebanyak 14,30% sengketa kontrak itu disebabkan oleh pengenaan sanksi daftar hitam. Ini atau blacklist ya. Ini blacklist ini bisa ditimbulkan oleh berbagai macam kondisi yang dilakukan oleh si penyedia yang berakibat penyedia tersebut dikenakan sanksi daftar hitam. Ini bisa juga menyebabkan terjadinya sengketa kontrak. Misalnya dalam aturannya bahwa untuk KPA dalam mengusulkan daftar hitam itu sebelumnya harus diaudit dulu oleh APIP, Inspektorat. Bisa saja KPA dalam mengusulkan pengenaan daftar hitam itu dia tanpa mendapat persetujuan dari APIP atau Inspektorat. Itu akan mengakibatkan terjadinya sengketa kontrak. Ini didominasi sebesar 14,30%. Dan selanjutnya sengketa kontrak berikutnya 14,11%. Sengketa kontrak itu ditimbulkan karena uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan. Karena uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan. Ini misalnya bisa saja disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan jaminan uang muka yang tidak sesuai ya. Itu bisa mengakibatkan terjadinya sengketa kontrak. Misalnya dalam kontrak itu tidak dijelaskan secara detail tentang jaminan uang muka ya. Nah, bisa saja penyedia menyerahkan jaminan uang muka itu dalam bentuk asuransi. Tapi PPK meminta bank kan. Nah, maka bisa mengakibatkan terjadinya sengketa kontrak di sini. Selanjutnya bisa juga diakibatkan oleh perhitungan atau perbedaan dalam perhitungan prestasi pekerjaan. Ini juga akan menimbulkan potensi terjadinya sengketa kontrak. Selanjutnya 10,96% sengketa kontrak itu diakibatkan oleh karena sanksi ya. Sanksi. Nah, ini bisa saja ditimbulkan oleh karena pengenaan sanksi yang tidak detail di dalam kontrak ya. Akhirnya menimbulkan multitafsir dari si penyedia. Ini juga akan berpotensi mengakibatkan terjadinya sengketa kontrak di kemudian hari. Selanjutnya 10,96% sengketa kontrak itu diakibatkan oleh keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Nah, ini mungkin kasus yang banyak terjadi pada saat ini ya, selama masa pandemi COVID-19 ini, aktivitas pekerjaan terutama konstruksi banyak terhenti karena kondisi kahar atau peristiwa kompensasi ini kan. Nah, di sini titik beratnya bagaimana cara menghitung perpanjangan waktu pekerjaan yang diakibatkan oleh peristiwa kahar atau kompensasi ini. Nah, ini juga akan sengketa kontrak di kemudian hari ya. Misalnya sewaktu masa penerapan PSBB tahun kemarin ya, semua distribusi kendaraan tidak bisa masuk atau keluar masuk dari Jakarta kan, sedangkan pekerjaan konstruksi sedang berjalan sehingga mengakibatkan terjadinya berhentinya pasokan material. Nah, itu dihitung sebagai kahar ya. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, hal-hal seperti ini akan mengakibatkan potensi terjadinya
sengketa kontrak. Nah, ini didominasi sebesar 10,96% kasus. Dan yang terakhir, sengketa kontrak itu terjadi karena penyesuaian harga sebesar 10,17%. Karena penyesuaian harga ini diberikan untuk kontrak yang tahun jamak yang minimal 18 bulan ya. Jadi bisa saja penyesuaian harga ini timbul dalam perhitungan item-item komponen apa yang diberikan penyesuaian harga atau tidak. Nah, ini juga mendominasi sebesar 90,17% dari sengketa kontrak yang terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan kontrak. Jadi permasalahan kontrak itu secara umum bisa diatasi dengan dua cara. Yang pertama diatasi dengan internal, yang kedua dengan eksternal. Internal itu diatasi oleh PPK itu sendiri. PPK bersama tim teknisnya, apakah dalam bentuk konsultansi atau negosiasi. Nah, ini sebenarnya yang dianjurkan kalau terjadi sengketa kontrak ini ditangani secara internal dulu, musyawarah, mufakat, ya, negosiasi, konsultasi dan sebagainya macamnya. Nah, kalau bisa diatasi secara internal, lebih baik sengketa kontrak itu kita selesaikan secara internal dulu, jangan sampai dibawa keluar, apapun terserah bentuknya. Bisa musyawarah ya, bisa negosiasi, bisa konsultansi dan sebagainya macam. Dan diharapkan bisa diambil penyelesaian dalam dengan secara internal ini. Dan kalau seandainya tidak bisa ditangani secara internal, maka terpaksa dilakukan secara eksternal atau di luar PPK. Kalau eksternal itu otomatis sudah melibatkan pihak-pihak lain. Mekanismenya juga ada dua di sini. Yang pertama non litigasi atau di luar jalur peradilan, dan yang kedua adalah lewat litigasi, lewat pengadilan. Nah, jadi ada non litigasi di luar pengadilan dan kedua melalui jalur litigasi atau pengadilan. Non litigasi ini bisa dalam bentuk mediasi. Jadi ada di situ peran mediator. Mediator itu nanti yang akan mempertemukan antara pihak yang bersengketa. Dalam hal ini adalah PPK dengan si penyedia. Jadi di situ ada peran mediator di sini. Selanjutnya non litigasi yang kedua ada konsiliasi. Konsiliasi ini dengan melibatkan seorang konsiliator namanya. Dia juga mempertemukan antara pihak-pihak yang bersengketa, yaitu si penyedia dengan PPK. Tapi dalam hal ini konsiliator ini dia bersifat aktif. Artinya aktif memberi saran, masukan, pemecahan masalah, solusi, dan sebagainya macamnya. Dan yang ketiga dilakukan melalui arbitrase. Jadi pengadilan di luar. Jadi ada namanya majelis arbitrase yang bisa melakukan sidang arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dengan penyedia ini. Nah, itu dilakukan dengan melalui jalur non litigasi. Atau juga bisa dilakukan melalui jalur litigasi atau lewat peradilan. Yang pertama bisa dalam bentuk peradilan tata usaha negara, dan yang kedua bisa melalui jalur peradilan umum. Nah, itu mekanisme penyelesaian kontrak yang dilakukan di luar PPK atau secara pihak luar eksternal. Nah, selanjutnya kita lanjut. Kalau kita memilih penyelesaian sengketa kontrak dengan jalur non litigasi ini, kira-kira apa kelebihannya? Nah, bisa kita lihat di situ, kelebihannya adalah lebih murah kalau kita melalui penanganan konsultansi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi di sini. Selanjutnya biaya yang muncul berupa waktu,
tempat dan biaya penyelenggara. Karena kalau kita menyelesaikan sengketa kontrak dengan arbitrase tadi, kita harus mencari waktu sendiri, mencari tempat sendiri, dan seluruh biaya otomatis kita yang tanggung. Nah, itu kira-kira biaya yang muncul. Selanjutnya, biaya untuk pihak ketiga relatif kecil bila mana menggunakan mediator atau konsiliator. Nah, ini beda kalau kita hanya menyelesaikan permasalahan lewat mediasi atau konsiliasi, biayanya relatif murah dibandingkan dengan majelis arbitrase tadi. Nah, biaya mediator atau konsiliator ini lebih murah daripada biaya arbitrase tadi. Selanjutnya, pemilihan penyelesaian permasalahan pelaksanaan kontrak dapat berakibat biaya yang besar bila mana para pihak memilih menyelesaikan melalui jalur arbitrase. Ini yang pengadilan arbitrase tadi ya. Jadi arbitrase ini dia bersidang juga tapi tidak di pengadilan ya. Dia bersidang bisa di hotel misalnya, bisa di rumah, pokoknya dicari suatu tempat, terus dipanggil ada hakimnya, hakim arbiter namanya, terus otomatis kita yang membiayai pengadilan arbitrase itu sendiri, otomatis biayanya akan lebih mahal kalau kita gunakan melalui mediator atau konsiliator. Selanjutnya, pemilihan melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu pelaku usaha di dunia swasta memiliki kecenderungan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Jadi untuk pelaku usaha di swasta, kalau terjadi perselisihan sengketa ya antara kedua belah pihak, mereka lebih cenderung menyelesaikan melalui arbitrase ini, karena arbitrase ini waktunya bisa cepat dan kita bisa menentukan majelis hakim yang kompeten sesuai dengan topik atau permasalahan yang kita sengketakan. Jadi untuk pihak swasta dia lebih senang menyelesaikan masalahnya melalui arbitrase ini, walaupun biayanya lebih mahal daripada pengadilan umum. Selanjutnya, bagi aparatur pemerintah, cara penyelesaian dengan arbitrase belum merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perdata dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau untuk aparatur pemerintah dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa, pengadilan arbitrase ini belum merupakan cara yang umum ya. Karena lebih cenderung yang menggunakan jalur arbitrase ini adalah pelaku usaha swasta. Selanjutnya, keunggulan arbitrase secara umum, artinya kenapa pihak-pihak swasta ini lebih cenderung menggunakan arbitrase ini daripada pengadilan umum. Yang pertama, kerahasiaan permasalahan yang disengketakan dan para pihak keputusan arbiter tidak harus dipublikasikan. Jadi artinya kerahasiaan kedua belah pihak yang bersengketa baik pemohon maupun termohon dapat dipublikasikan atau tidak sampai terekspos keluar kalau memang kedua belah pihak ingin merahasiakan. Yang kedua, minim kelambatan akibat administrasi dan prosedur. Nah, berbeda ya, kalau kita pergi ke pengadilan umum, otomatis kita harus mengikuti administrasi dan prosedur yang cukup panjang. Tapi kalau kita melewati arbitrase ini, karena kita yang menggunakan jasa mereka sendiri kan, otomatis kita bisa melaksanakan proses peradilan secara cepat. Yang ketiga, biaya yang lebih murah dan lebih cepat. Ini karena waktunya cepat tadi ya, maka dianggap biaya opportunity cost-nya dihitung bisa menjadi lebih murah.
Yang keempat, para pihak memilih arbiter profesional, jujur, dan adil. Ini salah satu keuntungan yang paling dicari lewat pengadilan arbitrase ini ya. Karena kita bisa memilih arbiter yang memang bidangnya sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Nah, karena kan hampir kebanyakan hakim itu tidak mengetahui semua bidang ya, tidak mengetahui semua hal kan. Apalagi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau lewat arbitrase ini kita bisa memilih majelis arbiternya, arbiter yang memang kompeten sesuai dengan masalah yang kita sengketakan di sini. Yang kelima, para pihak menentukan pilihan hukum, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Jadi kita sendiri yang menentukan di mana kita akan bersidang, di mana lokasi sidang kita, apakah mau di rumah, di hotel, restoran, dan sebagainya macamnya. Yang keenam, putusan arbitrase mengikat para pihak dan melalui tata cara sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan. Jadi mengikat para pihak putusan arbitrase ini. Yang ketujuh, fokus pada ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan para pihak dalam kontrak perjanjian. Nah, itu kira-kira keunggulan kalau kita menggunakan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Nah, selanjutnya kelemahan arbitrase. Yang pertama, arbitrase belum dikenal secara luas. Nah, jadi belum terlalu familiar di masyarakat arbitrase ini. Misalnya ada badan-badan arbitrase, misalnya seperti BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Basarnas misalnya, Badan Syariah Arbitrase Nasional, ini sengketa-sengketa di perbankan syariah ya, dan juga P3BI, ini belum terlalu familiar di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat lebih cenderungnya ke pengadilan, litigasi. Yang kedua, putusan tergantung kepada kemampuan teknis arbiter. Ini udah jelas ya. Di putusan pengadilan arbitrase ini tergantung kepada kemampuan si arbiter itu sendiri. Artinya kalau kompetensi arbiter bagus, otomatis keputusan yang dihasilkan juga akan memuaskan semua pihak. Yang ketiga, biaya dianggap sangat mahal. Ini udah pasti ya, karena kita yang bersengketa yang membiayai sendiri. Mulai dari biaya administrasinya, honor arbitratornya, biaya transportasi dan akomodasi, biaya saksi, ahli, dan sebagainya macamnya. Otomatis itu ditanggung oleh yang bersengketa ya. Apakah itu baik pemohon dan termohon di sini. Yang keempat, lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya. Nah, jadi lembaga arbitrase ini kelemahannya ya, dia tidak mempunyai daya paksa atau tidak ada eksekusi putusannya. Kalau mau eksekusi ya terpaksa dimintakan pula eksekusinya ke pengadilan negeri. Selanjutnya, tidak terikat dengan putusan arbitrase sebelumnya atau tidak mengenal legal precedent. Nah, jadi kalau ada putusan-putusan arbitrase sebelumnya dalam topik yang sama atau permasalahan yang sama, tidak bisa menjadi rujukan untuk putusan arbitrase sebelumnya atau semacam jurisprudensi ya. Nah, beda dengan pengadilan umum ya. Kalau di pengadilan umum ada namanya jurisprudensi. Artinya keputusan hakim yang sebelumnya walaupun tidak ada di KUHP bisa menjadi referensi hukum. Tapi kalau arbitrase tidak bisa. Yang enam, bisa bertentangan dengan ketentuan peraturan negara. Karena dia non litigasi ya, di luar pengadilan umum. Bisa saja putusan yang dibuatnya itu bertentangan dengan peraturan negara.
Yang ketujuh, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap putusan. Ini jelas ya, karena dia tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi putusan. Berbeda dengan pengadilan umum, dia punya kewenangan eksekusi. Tapi kan di arbitrase ini karena dia tidak punya kewenangan eksekusi, maka kepatuhan para pihak terhadap hasil keputusan sangat kurang sekali. Yang kedelapan, pemerintah belum secara otomatis mengakui keputusan arbitrase. Bila putusan arbitrase membebani anggaran pemerintah. Nah, ini juga salah satu kendalanya ya, misalnya kalau ada terjadi sengketa ya yang menyebabkan pemerintah harus membayar sejumlah uang kepada si pemohon ya, belum diatur di dalam undang-undang. Bagaimana cara mengalokasikan putusan tersebut. Nah, itu kelemahan dari arbitrase. Selanjutnya, kalau kita menggunakan pemilihan penyelesaian lewat litigasi atau pengadilan umum, itu kebaikannya peradilan umum merupakan penyelesaian permasalahan pelaksanaan kontrak. Selanjutnya secara ekonomi sangat mahal, ini secara ekonomi ya. Kenapa mahal? Karena memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit. Karena mulai dari administrasi pendaftaran kan sampai kita bersidang otomatis membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini secara ekonomi ya, kalau kita hitung secara ekonomis. Tapi secara finansial sangat murah karena tidak terlalu membebani anggaran. Kenapa? Karena peradilan umum dibiayai oleh anggaran pemerintah. Dan di luar penyelenggaraan peradilan umum dibiayai para pihak. Selanjutnya, keputusan pengadilan tidaklah otomatis perkara dianggap selesai. Karena pengadilan umum itu sifatnya bertingkat, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan sebagainya macamnya. Sampai didapatkan hasil putusan yang bersifat tetap atau ingkrah. Jadi tidak otomatis perkara kita dianggap selesai dalam satu peradilan umum ini. Selanjutnya, kebaikannya ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas, artinya hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini. Jadi apapun jenis sengketa bisa digunakan atau diselesaikan lewat peradilan umum ini. Selanjutnya, pertimbangan hukum yang lebih luas, di mana hakim dan para pihak dapat mengajukan berbagai pertimbangan dasar hukum yang tidak tercantum dalam kontrak. Dan yang terakhir, biaya peradilan yang relatif murah, karena Indonesia mengadut azas peradilan sederhana, cepat, dan murah. Nah, itu kalau kita kebaikan kalau kita menggunakan peradilan umum. Nah, selanjutnya kelemahan dari sistem peradilan. Yang pertama, kurangnya kepastian hukum karena terdapat hierarki pengadilan, ini yang seperti saya terangkan tadi ya. Nah, belum tentu kalau kita menang di pengadilan negeri, perkara kita selesai karena masih ada yang di atasnya. Bisa saja lawan kita bandingkan ke pengadilan tinggi misalnya kan. Menang di pengadilan tinggi belum tentu masalah kita selesai. Bisa saja banding ke yang lebih di atasnya. Jadi artinya di sini untuk mendapatkan kepastian hukum itu membutuhkan waktu yang lama karena hierarki pengadilan di sini. Selanjutnya waktu yang panjang untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap. Nah, ini sama ya. Di putusan yang ingkrah itu atau berkekuatan hukum tetap itu membutuhkan waktu yang lama karena ada hierarki pengadilan tadi. Selanjutnya hakim yang awam atas hal yang khusus. Jadi kalau di peradilan hakim itu cenderung
kompetensinya lebih ke kompetensi yang umum. Untuk hal-hal yang khusus, misalnya tentang pengadaan barang dan jasa, cukup sedikit kita bisa menemukan hakim-hakim yang mengerti terhadap masalah-masalah yang khusus, misalnya tentang pengadaan barang dan jasa ini. Jadi artinya hakim yang awam untuk hal yang khusus. Selanjutnya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi sepanjang didaftarkan, maka juga harus disidangkan di situ ya. Nah, itulah kelemahan dari sistem peradilan. Nah, selanjutnya untuk mensiasati kelemahan yang tadi, apakah itu melalui jalur non litigasi, mulai dari mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, dan maupun juga jalur litigasi, maka untuk menyelesaikan sengketa kontrak, maka LKPP juga menyediakan jasa layanan penyelesaian sengketa kontrak. Nah, disebut dengan LPSK ya. Jadi kalau seandainya ada sengketa kontrak antara PPK dengan penyedia, mulai dari penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, maka bisa diselesaikan di layanan penyelesaian sengketa kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP. Dan untuk biaya penyelesaian sengketa kontrak di LPSK ini ditanggung atau dibebankan kepada DIPA LKPP sendiri. Jadi pemohon dan termohon tidak dikenakan biaya sengketa di sini. Ini pengertiannya, yaitu layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi alternatif dari yang dua tadi, dari yang non litigasi dengan litigasi. Jadi LPSK memberikan layanan alternatif khusus untuk penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ruang lingkup LPSK ini sama dengan non litigasi ya. Yang pertama ada mediasi. Mediasi ini yang difasilitasi oleh seorang mediator di sini. Yang kedua konsiliasi, dan yang ketiga arbitrase. Otomatis mediator ini mediator yang sudah disediakan oleh LKPP. Konsiliator yang sudah disediakan oleh LKPP, dan arbiter juga arbiter yang disediakan oleh LKPP. Nah, ini. Yang pertama mediasi dulu. Mediasi yaitu penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Jadi misalnya kalau seandainya ada sengketa kontrak antara penyedia dengan PPK, maka kedua belah pihak bisa menyelesaikan di LPSK. Kalau mereka ingin mengambil jalur mediasi, maka yang menyelesaikan itu dimediasi oleh yang namanya seorang mediator. Nah, mediator inilah nanti yang akan mempertemukan antara pihak-pihak yang bersengketa, yaitu si PPK dengan si penyedia. Tapi dalam hal mediasi ini, mediator hanya bersifat pasif. Dia hanya sekedar mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa di sini. Nah, ini proses dari mediasi. Nah, selanjutnya selain mediasi bisa dilakukan melalui cara konsiliasi. Nah, konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator. Jadi dalam proses konsiliasi ini
kedua belah pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang yang namanya konsiliator. Beda dengan mediator tadi dalam hal mediasi, kalau konsiliator ini dia berperan aktif dalam memberikan solusi, dalam memberikan jawaban, dalam memberikan sanggahan. Jadi dia aktif, artinya sampai tercapai kesepakatan kedua belah pihak yang dipandu oleh konsiliator tadi. Nah, itu mekanisme melalui konsiliasi. Dan yang ketiga yaitu arbitrase. Sama ya dengan arbitrase yang non litigasi tadi, yaitu penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Nah, jadi kalau arbitrase ini dia sudah melakukan sidang ya, sidang yang namanya sidang arbitrase. Nah, yang melakukan sidang itu adalah arbiter. Kalau dia hanya satu orang hakim arbiter, dia sebut arbiter. Tapi kalau lebih dari satu orang, disebut dengan majelis arbiter. Selanjutnya sengketa kontrak pengadaan yang dikecualikan. Jadi artinya yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase ini. Itu artinya yang dikecualikan. Yang pertama yaitu sengketa yang berasal dari kontrak pengadaan yang sedang dilakukan oleh pihak berwajib. Jadi kalau misalnya sengketa kita sudah didaftarkan ke masalah kita sedang diselidiki oleh pihak berwajib, misalnya APH ya, polisi atau jaksa ya. Jadi permasalahan tersebut tidak bisa kita sidangkan di LPSK. Selanjutnya yang B, sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di pengadilan atau lembaga arbitrase lainnya. Jadi yang kedua, masalah kita ini tidak bisa diselesaikan di LPSK kalau seandainya sudah kita daftarkan pula di lembaga peradilan yang lain, baik itu litigasi maupun non-litigasi. Nah, ini untuk lebih detailnya bisa kita lihat perbedaan antara mediator, arbitor, dan konsiliator yang ada di lembaga penyelesaian sengketa kontrak LKPP ini. Dari sisi peran bisa kita lihat mediator itu penyelesaian melalui mediasi yang dipandu oleh seorang mediator. Mediator itu membantu menyelesaikan sengketa tanpa memutus dan hanya membantu para pihak. Jadi mediator itu hanya mempertemukan saja, dia tidak memberikan saran, pendapat, nasihat, dan juga tidak ada hasil keputusan yang dikeluarkan oleh mediator. Itu mediator. Sedangkan konsiliator, kita ke konsiliator dulu, perannya membantu menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan anjuran tertulis jika kesepakatan tidak tercapai. Nah, jadi konsiliator ini berperan aktif. Ada saran yang diberikan, ada sumbang pendapat yang diberikan oleh konsiliator dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak. Nah, sedangkan arbiter perannya menyelesaikan sengketa dengan memutus. Ada hasil putusan yang dikeluarkan oleh arbiter tersebut. Nah, itu beda dari sisi peran antara mediator, konsiliator, dan arbiter. Selanjutnya sifatnya, mediator karena dia hanya mempertemukan, otomatis sifatnya pasif. Sedangkan konsiliator, selain dia mempertemukan, dia juga bisa memberikan saran dan pendapat, maka sifatnya adalah aktif.
Sedangkan kekuatan hukum penyelesaian, mediator tidak mengikat, konsiliator tidak mengikat, sedangkan arbiter mengikat. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, kita diskusikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Aziza. Halo. Ya, Bu Aziza, silakan. Bu Aziza. Ibu Aziza dipersilakan Oke. itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Jadi untuk selanjutnya kita membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui form chat ataupun juga bisa langsung raise hand. Jadi mungkin pertama kita persilakan kepada Bapak Riton Abaidata. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Materinya sangat menarik. Saya menginginkan ruang diskusi dengan pemateri bersama teman-teman. Pertanyaan pertama Pak, bahasa kontrak pekerjaan keproyekan ini, baik jasa konstruksi maupun konsultan, itu bahasa hukumnya perdata apa pidana Pak, yang diikat di dalam kontrak? Kemudian setelah pada tahapan pelaksanaan proyek, nanti misal terdapat temuan-temuan, itu dianjurkan diselesaikan secara perdata atau bisa langsung diasumsikan menjadi pidana. Ini mohon penjelasannya dari pemateri. Terima kasih. Ya, Bu Aziza. Silakan Pak. Dikumpulkan dulu atau dijawab satu-satu? Mohon maaf, mungkin langsung saja dulu Pak dijawab. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak. Ya, ini menjawab pertanyaan dari Bapak siapa tadi Pak? Mohon izin Pak. Riton. Bapak siapa tadi? Bapak Riton. Bapak Riton ya. Ini Ya, Pak. Ini pertanyaan Bapak Riton ini lebih tepatnya kayak orang hukum nih, Pak. karena saya bukan orang hukum ya, tapi saya sedikit belajar juga ya. Memang pengadaan barang dan jasa ini mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, ada banyak implikasi hukum yang timbul di sana ya. Kalau di tahap persiapan itu biasanya yang timbul itu adalah hukumnya administrasi negara. Dalam tahap pelaksanaan yang umum ya, kita umum dulu ya. Yang itu adalah sebenarnya ranahnya adalah ranah perdata. Tapi karena dia menggunakan uang negara yang mengakibatkan terjadinya kerugian uang negara, akhirnya yang ranah perdata itu menjadi ranah pidana. Itu yang sepanjang yang saya ketahui Pak Riton ya. Walaupun
PBJ itu sebenarnya adalah ranahnya perdata. Tapi karena dia mengakibatkan terjadinya kerugian uang negara, kecuali belum terjadinya pengeluaran keuangan. Karena sudah mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang negara, maka masuknya menjadi ranah pidana. Itu yang sepanjang yang saya tahu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang di bidang hukum bisa menambahkan pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Riton tadi ya. Nah, seperti itu. Tapi beda dengan sengketa kontrak ini ya Pak Riton ya. Kalau sengketa kontrak ini hanya kalau timbul sengketa antara penyedia dengan PPK ya. Kan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Ini hanya antara sengketa antara PPK dengan penyedia. Nah, mungkin itu pertanyaan saya Pak Riton, kalau ada teman di sini yang orang hukum bisa lebih memberikan jawaban yang spesifik ya. Itu saja Bu Nur Aziza. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi untuk Bapak Riton Abaidata, jika ada mungkin yang ingin ditanggapi dari diskusi pada malam ini, silakan Pak untuk menanggapi. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak Juliman untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pemateri kita. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Bapak, Ibu semua, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya. Langsung saja ini Pak Alfi Syukri Ramaya sebagai pemateri kita pada malam ini tentang masalah penyelesaian sengketa kontrak. Memang sebagai sebuah perikatan, walaupun tidak diinginkan sejak awal, tetapi kadang dalam perjalanan perikatan atau jalannya pelaksanaan kontrak, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari sehingga menimbulkan perselisihan. Nah, tentu terhadap hal ini kan sejak awal sudah harus ditetapkan, bahkan di dalam rancangan kontrak kan sudah harus ada pilihan-pilihan. Kalau kemudian terjadi sengketa antara para pihak yang mengikatkan diri dalam satu kontrak, sudah ditentukan langkah penyelesaiannya. Nah, tentu dan dalam hal ini kan seperti materinya tadi bisa lewat mediasi, konsiliasi atau arbitrasi. Kemudian walaupun mungkin ada juga lewat pengadilan, tapi sebaiknya itu kan tentu dihindari. Kemudian di dalam rancangan kontrak yang sudah disiapkan oleh Kementerian PU yang kemarin ataupun sekarang ini yang sudah disiapkan oleh LKPP melalui SDP atau MDP, di situ kan memang ada pilihan. Nah, kemudian salah satu juga yang bisa menjadi pertimbangan adalah menggunakan layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. Nah, pertanyaan saya Pak, untuk LPS LKPP ini apakah bisa masuk kategori sebagai mediasi, arbitrasi, ataukah konsiliasi? Kemudian dalam hal ini mungkin sebaiknya langkah apa yang kita mitigasi sejak awal kalau dalam hal akan terjadi perselisihan. Mungkin sementara itu saja Pak bahan diskusinya. Ya, baik Pak Juliman, pertanyaan yang menarik ya. Ini saya jawab yang pertanyaan yang terakhir dulu ya Pak Juliman ya. Jadi memang supaya jangan terjadi sengketa, otomatis kita harus melakukan mitigasi risiko dulu ya. Mitigasi risiko terhadap kemungkinan potensi timbulnya sengketa kontrak di kemudian hari. Mitigasi risiko ini yang terkadang orang sering melupakan ya, karena sengketa kontrak itu otomatis terjadi karena ada item-item klausul kontrak yang tidak detail yang akhirnya
tidak disepakati atau tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, jadi untuk memitigasi risikonya ya kita harus membuat rancangan kontrak itu sedetail mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan, terutama di syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus kontrak SSKK tadi. Misalnya seperti yang saya contohkan di materi awal ya, misalnya pengenaan jaminan kan, jaminan terkadang banyak banyak PPK-nya menulis dapat diberikan jaminan, dikenakan jaminan, kan itu saja kan, tapi tidak dituliskan detail jaminan apa. Nanti penyedia nanti menyerahkan jaminan asuransi, PPK maunya jaminan bank. Nah, itu adalah salah satu cara kita memitigasi risiko. Jadi kita harus bikin rancangan kontrak itu sedetail mungkin supaya jangan nanti terjadi kesalahpahaman, multitafsir. Rancangan kontrak itu kita jangan sampai multitafsir, terjadi perbedaan pendapat antara penyedia dengan si PPK. Nah, itu salah satu cara kita memitigasi risiko. Jadi kalau kita seandainya sudah menjalankan mitigasi risiko dari awal, kemungkinan potensi terjadinya sengketa kontrak itu menjadi kecil. Nah, itu untuk lebih detailnya dalam penyusunan syarat-syarat khusus kontrak tadi, Pak Juliman. SSKK tadi kan, jangan sampai menimbulkan kerancuan dengan si penyedia. Misalnya kompensasi kan, dapat diberikan kompensasi ya. Kompensasi apa? Ada kriteria kompensasi. Harus jelas kita berikan kan. Misalnya pengenaan denda kan. Denda apakah dari bagian kontrak atau dari nilai kontrak? Harus jelas. Jangan denda, dapat diberikan denda. Jangan seperti itu. Jadi harus detail kan. Nah, itu langkah kita dalam melakukan mitigasi supaya sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kita menjadi lancar. Jadi mengutip suhu saya ya, bagusnya kita ribut duluan di awal dalam menyusun rancangan kontrak ini kan, tapi kita aman dalam proses pelaksanaan. Itu salah satu langkah kita. Ini penting ya Pak Juliman ya, mitigasi risiko ini penting ya. Kalau kita melakukan mitigasi risiko, maka kemungkinan kecil terjadi potensi untuk terjadinya sengketa kontrak di kemudian hari ya. Nah, selanjutnya yang pertanyaan pertama mengenai layanan itu ya, layanan penyelesaian sengketa kontrak yang di LKPP itu memang diberikan secara bertingkat. Bertingkat itu artinya kalau ada terjadi permasalahan, yang pertama tetap musyawarah mufakat dulu. Dilakukan antara musyawarah mufakat itu lewat internal ya, antara PPK dengan penyedia, apakah konsultansi ya, musyawarah dan sebagainya macamnya. Kalau tidak dapat dilakukan musyawarah, maka layanan dilakukan secara bertingkat. Yang pertama mediasi dulu, yang seperti yang sudah saya ceritakan, lewat mediator ya. Kalau tidak bisa ditemukan solusi lewat mediator, maka naik ke tingkat konsiliasi yang melibatkan konsiliator. Dan terakhir baru melalui arbitrase yang melibatkan majelis arbiter. Nah, jadi itu penyelesaian sengketa kontrak yang diberikan layanan oleh LPSK. Dan yang harus diingat, semua alur tahapan ini tidak dikenakan biaya oleh LKPP, artinya dibebankan di DIPA LKPP itu sendiri. Tapi kita tidak berharap terjadi sengketa kontrak ya Pak Juliman ya. Kalau seandainya terjadi ya ini alternatif penyelesaiannya seperti itu ya. Yang utama itu tetap Pak Juliman mitigasi risiko yang harus kita lakukan ya dalam membuat rancangan kontrak. Ya mungkin itu saja ya Pak Juliman. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfi atas jawaban kepada Pak Juliman. Bagaimana Pak Juliman? Boleh Bu. Jadi gini Pak, ya terima kasih Pak atas pencerahannya. Kemudian memang idealnya Pak di dalam rancangan kontrak kita sudah harus menentukan kalau dalam hal ada klausul yang ada pilihan, nah tentu kita sudah harus menentukan apa yang akan kita pilih. Kemudian memang salah satu hal yang biasanya atau sering muncul di dalam
perselisihan itu yang utama kan tadi seperti sudah disampaikannya tentang jaminan. Memang seperti sudah kita ketahui bersama bahwa terhadap jaminan kan bisa apakah dengan asuransi atau garansi banknya melalui atau bank katakanlah. Kadang-kadang PPK sejak awal di dalam perencanaan kontraknya memang belum memastikan apakah menggunakan garansi bank atau ke asuransi, karena untuk pengenaan ini memang sebaiknya dibicarakan pada saat pilihannya nanti ada kesepakatan bersama dengan penyedia. Jangan misalnya khawatirnya bahwa ketika sejak awal sudah dinyatakan misalnya menggunakan garansi bank, sementara ketentuan memungkinkan selain bank bisa juga asuransi atau lembaga lain yang sudah ditetapkan oleh OJK yang bisa menerbitkan surety bond. Seperti itu mungkin. Kemudian yang kedua bahwa tentang yang sering muncul juga adalah tentang denda keterlambatan. Memang PPK kadang-kadang juga belum memutuskan atau karena ada kekhawatiran juga. Kekhawatirannya adalah misalnya maunya kalau satu contoh pekerjaan bangunan mungkin maunya katakanlah dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan. Sementara ada juga regulasi yang melarang bahwa bagian itu sebaiknya dihindari. Karena kata kuncinya adalah fungsional. Sementara mungkin kalau sejak awal dia sudah tetapkan, itu mungkin perlu ada persetujuan dengan penyedia yang akan berkontrak sebelum ditandatangani. Mungkin bagaimana Pak pandangannya terhadap hal ini mungkin? Ya mungkin ya itu salah satu cara kita ya Pak Juliman ya untuk memitigasi risiko ya. Kalau seandainya bisa detail-detail itu yang perlu disepakati, tapi sebenarnya rancangan kontrak itu kan haknya si PPK ya. Terserah PPK apakah dia mau menetapkan apa yang mau diinginkan, terserah ya. Tidak harus pula dikonsultasikan kepada si penyedia ya. Sepanjang rancangan kontrak itu nanti akan memberikan sebuah kepastian bahwa bisa dalam melaksanakan pekerjaan akan menimbulkan kepastian. Misalnya tentang tentang jaminan ya, jaminan uang muka, pengenaan denda dan sebagainya macamnya itu kan. Nah, itu sebenarnya itu adalah hak PPK dalam menetapkan rancangan kontrak kan, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada kan. Apakah pekerjaan tersebut serah terimanya parsial atau fungsional, itu kan tergantung kepada kondisi yang ada. Nah, mungkin pula item pekerjaannya parsial tapi dendanya fungsional kan dari bagian kan mungkin kan, tetap disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi yang jelas supaya jangan terjadi sengketa kontrak, proses mitigasi itu yang harus kita lakukan. Itu kesimpulannya Pak Juliman ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Begitupun juga dengan Bapak Juliman. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Maman. Dalam memahami bahasa spesifikasi umum, yaitu bahasa teknik dan setelah terjadi perikatan menjadi bahasa hukum. Bagaimana cara menyamakan interpretasinya? Seperti itu Pak. Silakan mungkin Pak. Ya, ini pertanyaannya? Dalam memahami bahasa spesifikasi umum, bahasa teknik, dan setelah terjadi perikatan menjadi bahasa hukum, bagaimana cara menyamakan interpretasinya? Jadi, kalau sengketa itu pada umumnya kan timbul karena ada ketidaksesuaian, karena ada multitafsir antara yang tertulis di rancangan kontrak
dengan yang terjadi di lapangan, atau sebaliknya ya, yang terjadi di lapangan tidak sesuai di rancangan kontrak. Bisa saja misalnya PPK hanya mengisyaratkan memberikan adendum pekerjaan, tapi hanya disampaikan secara lisan, tidak dituliskan dalam berita acara. Itu akan menimbulkan terjadinya sengketa kontrak. Nah, atau bisa juga misalnya PPK itu melakukan pemutusan secara semena-mena tanpa melalui proses yang ada. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya sengketa kontrak. Jadi sengketa kontrak itu terjadi karena memang kondisi-kondisi yang tidak disepakati antara kedua belah pihak tadi, bukan karena ini ya Pak, bukan karena bahasa teknik atau bahasa hukum tadi ya, bukan, karena memang kondisi-kondisi itu yang tidak disepakati antara kedua belah pihak. Misalnya dalam pengenaan daftar hitam kan, untuk pengenaan daftar hitam sepanjang dia sudah memenuhi kondisi si penyedia itu bisa dikenakan daftar hitam, misalnya memberikan dokumen palsu atau mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, si PPK tidak bisa semena-mena memberikan daftar hitam. Harus diperintahkan audit dulu oleh Apip kan, tidak bisa langsung PA KPA melaporkan ke daftar hitam nasional, nggak boleh. Nah, itu permasalahan yang terjadi. Jadi ada ketidaksepakatan atau ada terjadi pertentangan yang tidak diatur di dalam rancangan kontrak. Nah, itu menurut saya akan menimbulkan atau potensi terjadinya sengketa kontrak dalam hal ini. Mungkin itu saja Bu Aziza jawabannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari Bapak Abadi Dwi Saputra. Langsung saja saya bacakan. Izin bertanya, jika dalam kontrak perhitungan denda tidak sesuai dengan perhitungan denda yang ada di Perpres 70, bagaimana ya Pak? Dan untuk perhitungan dendanya kita berdasarkan yang ada di kontrak atau sesuai Perpres 70. Baik, itu Pak. Denda ya. Kalau denda kan sudah jelas di dalam Perpres ya Pak ya. Denda itu pengenaannya ada dua ya. Bisa dari nilai kontrak. Nilai kontrak itu kalau pekerjaannya tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, kita kenakan dari nilai kontrak. Dan yang kedua, bisa pengenaan denda itu diambil dari bagian kontrak, atau yang artinya jika pekerjaan itu bisa berfungsi atau tidak terikat satu dengan yang lain. Itu sudah jelas diatur dalam Perpres ya, dalam Perpres terbaru pun tidak ada perubahan terhadap pengenaan denda ini. Dan aturannya sudah jelas, perhitungannya itu 1 per mil atau 1 per 1000 ya. Misalnya kalau kontrak kita 1 miliar berarti 1 per 1000 per hari. Itu jelas Pak. Yang banyak di sini yang menjadi di pertentangan itu tidak dibikin detail. Denda itu dari mana diambil? Apakah dari nilai kontrak atau dari bagian kontrak? Nah, itu yang tidak jelaskan. Tahu-taunya penyedia langsung saja dikenakan denda dari nilai kontrak. Misalnya misalnya kontraknya 1 miliar, langsung saja dihitung 1 per 1000 dari 1 miliar per hari. Nah, itu yang tidak jelas kan? Tidak jelas, hanya dikenakan denda keterlambatan, tapi tidak dituliskan denda keterlambatan itu dihitung dari mana? Apakah dari nilai kontrak atau dari bagian kontrak? Sedangkan untuk penghitungan denda tetap sesuai dengan aturan ya Pak Abadia, tetap berdasarkan di Perpres ya, 1 per mil atau 1 per 1000 dari nilai kontrak ya per hari ya. Dan apakah itu dari
dari nilai kontrak atau dari bagian kontrak, hitungannya 1 per mil atau 1 per 1000. Ya, itu Bu Nur Aziza. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas tanggapannya mengenai pertanyaan dari Bapak Abadi Dwi Saputra. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu, jika masih ada tanggapannya, silakan langsung untuk raise hand ataupun bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui form chat. Jadi seperti itu Aziza, Pak. Iya Pak. saya sedikit menambahkan Oh iya Pak, pertanyaan silakan dari Pak. pertanyaan dari Pak tadi Ariton ya, Pak Riton. Iya Pak, Pak Riton. Sebenarnya ini banyak dokter hukum nih yang menjawab nih. ya, jadi banyak sebagian teman-teman memahami, sebagian besar ya, memahami bahwa PBJ itu administrasi dan pidana. Itu salah besar. PBJ itu mulai dari perencanaan, mulai dari persiapan pemilihan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, penetapan pemenang, serah berkontrak, pelaksanaan kontrak, sampai serah terima itu semua perdata murni. Kenapa demikian? Karena syarat-syarat untuk administrasi, hukum administrasi itu harus ada tindakan pejabat sepihak dalam menyusun perencanaan kita, apalagi menayangkan dalam bentuk dokumen pemilihan, sudah ada kesepakatan kedua belah pihak. Pengguna jasa menjual uangnya atau menjual anggarannya, sedangkan penyedia bersedia mendaftar. Berarti sudah ada kesepakatan gitu. Hanya kesepakatan itu dalam bentuk perbuatan karena undang-undang. Itu diatur di pasal 1365. Yang selanjutnya, tidak bisa dikatakan administrasi, keputusan pejabat administrasi karena belum final. Kan sifat keputusan pertama individual, konkret dan final. Nah, belum final karena kenapa? Ketika penetapan pemenang perlu ada SPPBJ. Ketika ada SPPBJ langsung ke kontrak. Kan begitu. Kontrak berjalan, serah terima dan lain-lain. Jadi tidak ada ranah administrasi sebenarnya dengan ranah pidana. Nah, kalau di ranah pidana itu sendiri, betul ada kerugian negara, benar. Ada uang negara di dalamnya, betul itu. Tapi itu kan berkaitan dengan kontrak kita. Di situ ada diperjanjikan, tidak memenuhi prestasi denda, tidak memenuhi prestasi administrasi. Gitu. Rugi. Apa namanya? Putus Ganti rugi. kontrak ataupun juga ya ganti rugi gitu. Jadi kan sudah selesai persoalan. Jadi orang tidak mungkin dihukum 2 kali gitu. Pidananya masuk, perdatanya masuk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah memang kalau kita ketahui kalau ada kerugian negara kan bisa dituntut di pasal 1359 KUH Perdata. Ya, kalau ada cacat mutu kita bisa tuntut pasal 1321. Ada pasal 1369 KUH Perdata. Banyak pasal-pasal yang bisa kita mau diklausul syarat-syarat khusus kontrak supaya teman-teman PPK Pokja tidak bermasalah di tender karena ada hubungannya uang negara dan memang kadang kita sebagian penegak hukum dan teman-teman lain menganggap mempotong-potong ini bisa masuk pidana, ini masuk atau kesatuan jadinya. Jadi menurut saya semua perdata hanya kurang mendalami terhadap regulasi yang ada sehingga semua dicampur adukan. Padahal Pak Alpi, kalau kita bicara itu
konvensi internasional tentang anti korupsi itu sebenarnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu bukan begitu, tidak ada dari konvensi internasional itu. Hanya ya tiba-tiba pembuat undang-undang itu dia cabut pasal 2, pasal 3 sebagai kerugian negara. Unjust enrichment dan invalid enrichment. Invalid enrichment itu kan Pak Albi, dia berkaitan dengan suap. Kalau suap kan di seluruh negeri Indonesia, Nusantara ini dan seluruh alam ini kan itu sudah namanya pidana atau kejahatan. Tapi kalau lagi-lagi dia masuk kerugian negara ya tetap harus masuk perdata. Makanya di salah satu kontrak itu ya kalau saya pribadi saya melihat kurang banyak bacaannya masih sedikit ya, sehingga menganggap bahwa sedikit perdata pidana itu satu yang harus diperbaiki di negeri ini sebenarnya, harus diperbaiki. Padahal Betul, Pak. Jelas bahwa ketika kita umumkan itu baru ada yang sanggup terhadap proyek itu sudah perjanjian, masih belum ada terikat dengan kontrak. Itu saja mungkin masukan saya. Ke depan Pak Alfi harus bisa kita suarakan ini supaya bisa diperbaiki negeri ini yang selalu campur-campur aduk lah dengan masalah-masalah itu. Terima kasih Pak Alfi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Bapak Dr. Kurniawan atas tambahan jawabannya terhadap pertanyaan dari Bapak Riton Abaidata. Jadi mungkin bisa Sebentar saya Bu kembalikan. Bu Aziza. Ya Pak, silakan Pak. Izin saya tambahkan. Memang dari Ya Pak, silakan Pak. Dari paparan Pak Dr. Kurniawan tadi memang benar ya. Misalnya kalau ada permasalahan di dalam kontrak, misalnya menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas, hasil pekerjaan yang tidak sesuai kan, memang dalam sanksinya jelas ya, ganti rugi, denda dan sebagainya macamnya kan, tidak sampai lari ke ranah pidana perdata. Dan pertanyaan seperti itu bukan sekali dua kali, mungkin sudah ratusan kali ditanyakan kan, tapi kenapa larinya ke ranah pidana? Satu yang harus kita ingat, bahwa APH itu dia punya undang-undang sendiri, polisi punya undang-undang kepolisian, jaksa dia punya undang-undang kejaksaan, mereka juga berhak. Yang kita anggap itu perdata, mereka bisa menjadikan pidana karena ada mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Karena PBJ ini menggunakan uang negara. Kalau secara perdata jelas menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas ya kita ganti. Pekerjaan rusak sebelum masa waktu pemeliharaan kita ganti, jelas ranahnya perdata. Tapi untuk APH dia pakai undang-undang sendiri. Karena pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas, maka muncul kerugian negara. Nah, mereka pakai undang-undang sendiri. Pakai undang-undang kejaksaan atau undang-undang kepolisian. Dan itu larinya pidana, bukan perdata lagi. Nah, jadi mungkin itu tambahan. Jadi kalau memang, kalau kata Pak Kurniawan kita harus berani menyuarakan, kalau bagi saya itu aparat semua pihak itu mulai dari insan pengadaan yang diwadahi oleh LKPP misalnya kan, kejaksaan, kepolisian harus duduk bersama bagaimana menyatukan persepsi bahwa pengadaan ini jangan sampai larinya ke ranah pidana. Karena kalau dilarikan ke ranah pidana maka pelaku-pelaku PBJ itu tidak akan berani untuk melaksanakan tugasnya. Dan ujung-ujungnya kebutuhan masyarakat akan menjadi terganggu. Karena PBJ ini kan tujuannya kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita bangun jalan, jembatan, gedung sekolah kan. Nanti kalau dikit-dikit PPK-nya kena pidana bagaimana kan? APH beralasan dia punya undang-undang sendiri. Kan seperti itu. KPK dia punya undang-undang juga, undang-undang KPK kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut kita harus ada persamaan persepsi kan.
di mana PBJ ini mau ranahnya ranah di mana kan. Nah, jadi perlu perdebatan yang sangat panjang di sini kan. Perlu masukan-masukan pikiran yang sangat panjang di sini kan. Harus ada debat-debat kusir yang membutuhkan proses yang sangat lama kan, sampai ada terbentuk satu kesimpulan kesepakatan bersama kan. Kalau terjadi permasalahan hukum di PBJ ini mau dibawakan ke mana. Nah, seperti itu kalau menurut saya Pak Dr. Kurniawan ya. Ya itu saja Bu Aziza. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas tanggapannya mengenai pertanyaan Bapak Ridwan Abaidata. Semoga dengan jawaban Bapak Dr. Kurniawan dan Bapak Alfi dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ridwan. Baik Bapak dan Ibu, jadi itu tadi sesi diskusi yang telah berlangsung mengenai dengan materi kita pada malam ini, yaitu penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa. Jadi dapat kita ketahui bahwa salah satu cara yang tepat untuk menghindari adanya terjadinya masalah sengketa kontrak ini, salah satu caranya itu kita ketika membuat rancangannya dibuat dengan sebaik-baiknya dan sedetail mungkin. Baik Bapak pemateri, Pak Alfi, mungkin ada closing statement pada malam ini sebagai penutup pada webinar kita malam ini. Silakan Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Untuk closing statement kan, walaupun sekarang sudah ada lembaga penyelesaian sengketa kontrak yang difasilitasi oleh LKPP, tapi bukan berarti kita berharap kita akan mudah menyelesaikan sengketa kontrak kan. Yang lebih bagus itu jangan sampai ada sengketa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Nah, salah satu langkah awalnya kita harus melakukan mitigasi risiko dalam membuat rancangan kontrak, supaya jangan terjadi potensi atau perselisihan sengketa kontrak di kemudian hari. Jadi walaupun ada LPSK, lembaga penyelesaian kontrak, jadi jangan sampai diniatkan kita suatu saat kalau ada masalah kontrak akan ada jalan keluar atau solusinya. Mungkin itu saja Bu Aziza. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, setelah closing statement, sepertinya ada pertanyaan selanjutnya yang masuk Pak. Dari Bapak Hattab, mungkin bisa langsung saya bacakan Pak. Bahwa izin, apakah PPK mempunyai kewenangan untuk menolak hasil pemilihan yang dilakukan ULP tanpa mengkonfirmasi kembali ke ULP dan secara sepihak menerbitkan SPPBJ atas pemenang kedua. Jadi seperti itu Pak. Mungkin Pak, silakan Pak. Ya. Suaranya Pak, tidak kedengaran. Mohon maaf Pak, suaranya mungkin Pak masih ter-unmute. Ya baik. Jadi pertanyaan Pak Hattab ya, apakah PPK mempunyai kewenangan untuk menolak hasil pemilihan yang dilakukan ULP tanpa mengkonfirmasi kepada ULP ya. Ya pada dasarnya boleh Pak ya, PPK menolak hasil pemilihan yang dilakukan ULP ya, sepanjang proses-proses PPK merasa proses yang dilakukan oleh pekerja di sini ya, POKMIL itu tidak sesuai ya. Nanti kalau di konstruksi kan ada rapat persiapan penandatanganan kontrak ya. Di situ PPK bisa menolak hasil proses pemilihan yang dilakukan oleh POKMIL. Kalau seandainya PPK menganggap proses pemilihan itu tidak sesuai, maka PPK berhak menolak
hasil pemilihan yang dilakukan oleh Pokmil tadi. Itu saja Bu Aziza. Ya, dan tetap harus dibuktikan ya alasannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawaban untuk pertanyaan Bapak Hatap. Semoga jawaban dari Bapak Alfi dapat diterima oleh Bapak Hatap. Oke, baik Pak. Jadi itu tadi dengan pertanyaan Bapak Hatap mungkin sebagai penutup sesi diskusi kita pada malam ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pemateri, Bapak Alfi Syukri Rama yang telah bersedia menyempatkan waktunya pada malam ini untuk membawakan materi mengenai dengan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada malam ini di webinar kita. Semoga pada malam ini ilmu yang kita terima semua dapat bermanfaat. Mohon maaf Pak, masih ada pertanyaan Pak dari Bapak Iputu. Mohon maaf Pak, ini mungkin bisa langsung saya bacakan lagi Pak. Bisa menolak tapi tidak bisa sepihak menerbitkan SPPBJ untuk pemenang berikutnya tanpa menyampaikan penolakan ke Pokmil. Oh, sepertinya ini Pak pernyataan atau tanggapan dari Pak Putu mengenai jawaban yang tadi. Oke, baik. Baik, Bapak Alfi mungkin ada tanggapan mengenai dengan pernyataan dari Bapak Iputu, Pak? Mati itunya kan, Oh, bisa tapi dikonfirmasi dulu ya Pak. Siapa ini pertanyaannya? Dari siapa? Pak Putu ya. Nah, dikonfirmasi dulu ke pemenang satu tadi kan. Nah, jadi kalau sudah dikonfirmasi, sudah mendapatkan jawaban, PPK bisa menolak hasil pemilihan yang dilakukan oleh Pokja dengan menolak hasil pemenang satu dan menerbitkan SPPJ ke pemenang 2, tapi dengan catatan harus ada konfirmasi dan klarifikasi ke pemenang 1 tadi. Dan juga beserta alasan-alasan yang mendasarinya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Karena sudah masuk ke ranah PBJ. Ini ada tanggapan lagi Pak dari Pak Misdar. Seharusnya katanya semua APH juga wajib lulus sertifikasi PBJ karena sudah masuk ke ranah PBJ. Ya, itu pernyataan. Bu Aziza, bukan pertanyaan ya. Memang APH itu memang maksudnya harus pernyataan dari Pak Misdar. Ya. Oke, baik Pak. Mohon maaf Pak, masih ada lagi Pak pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Gusti Muhammad. Izin bertanya, pembatalan pemenang karena ada indikasi pengaturan bagaimana Pak? Pembatalan pemenang karena indikasi pengaturan bisa, tapi syaratnya kita buktikan dulu indikasi pengaturannya bagaimana. Maka di Perpres kan ada konflik kepentingan ya. Perusahaan 50% dikuasai oleh orang yang sama, ada keterlibatan PPK, Pokja, pejabat pengadaan dalam penyedia, itu harus dibuktikan. Kalau seandainya bisa dibuktikan, maka peserta tersebut memang harus wajib dibatalkan.
dari semua proses, mulai dari tahap dan malah bukan hanya dibatalkan saja, malah digugurkan dan juga di blacklist. Tapi tetap harus pembuktian dulu sepanjang bisa dibuktikan. Kalau itu jelas ya jawabannya itu apa? Aturannya ada itu ya Pak apa? Oke, baik Pak. Cukup Pak. Selanjutnya Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Ramses Nainggolana. Izin bertanya, apakah manajemen K3 dapat dimasukkan pada RAB? Contoh rehab plafon. Ini tepatnya bukan manajemen K3, biaya K3 ya. Biaya K3 memang memasukkan RAB karena itu kan masuk komponen biaya ya. Bukan manajemen K3 ya Pak Gusti apa nih? Biaya K3 ya. Biaya K3 memang jadi komponen biaya, memang masuk RAB dia. Pak, Oke, untuk baik Pak. Pak, saya sama untuk pekerjaan tidak seperti rehab plafon gitu Pak, kan itu tidak pekerjaan yang rumit. Harus saya baca di rapnya biaya manajemen K3 gitu Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya sesuai lingkup pekerjaan, Pak. Kalau memang lingkup pekerjaannya kecil, ya tidak usah pula kita masukkan biaya K3 di RAB, Pak. Tapi kalau lingkupnya luas, kan spesifik, ya memang itu ya tergantung kepada tingkat risiko pekerjaan, bahaya pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Tapi kalau hanya sekedar rehab plafon tuh mubazir juga kita masukkan biaya K3, Pak. Karena kan pekerjaannya kan sederhana, Pak. Risikonya kecil kan, spesifikasinya juga rendah. Itu saja Bu Aziza. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi mungkin mohon maaf Pak, mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari Bapak Hatta. Nomor pajak yang ada pada data isian yang keliru diisi, namun pada saat pembuktian si penyedia telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam lelang. Apakah poin ini bisa dibatalkan oleh PPK? Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak Hatap. Mohon maaf Pak, untuk ininya mic-nya masih ter-unmute. Oh, baik. Sebentar. Kalau ada nomor pajak yang keliru, walaupun sudah dibayar pajak, berarti yang penting itu dibuktikan dengan yang aslinya. Berarti itu tidak lulus kualifikasi, itu bukan BPK ya Pak ya, Popmil ya. Popmil yang membatalkan ya. Ya, tidak lulus ya. Mohon maaf ya, itu tidak lulus kualifikasi ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Jadi untuk pertanyaan Bapak Hatap ini mungkin sudah menjadi sesi penutup pada sesi diskusi kita pada malam ini. Jadi sekali lagi kami ulangi terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti webinar kita pada malam ini, terkhususnya kepada Bapak pemateri kita yaitu Bapak Alfi Syukri Rama. Terima kasih Pak.
Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah ikut serta dalam webinar kita pada malam ini. Kami memohon maaf jika selama berlangsungnya webinar ada kesalahan atau apapun itu. Kami memohon maaf dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, malam. Pak Alfi. Ya, nanti materinya saya share ya Bu Aziza. Iya Pak, nanti ini Pak Ya. dikirim. Ya, saya kirim ke grup ya. Mungkin Pak langsung ke Ya. ke Bapak Dr. Kurniawan mungkin langsung Pak dikirimkan Pak. Ya, ya Bu, siap Bu. Ya, izin dulu ya. Terima kasih Pak Alfi.